Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah biodiversitas yang beranggotakan Dewi Hana Putri, Nisa Unuraini, dan Eni Rahmawati akan membahas materi mengenai kingdom bakteria, yaitu Eubacteria. Langsung saja, untuk Eubacteria atau bakteri sejati ini merupakan bakteri yang bersifat prokariotik, inti dan organelnya tidak mempunyai membran, bersifat uniseluler, mikroskopik, dan dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Sel Eubacteria berbentuk bulat atau batang yang lurus, terpisah-pisah maupun membentuk koloni berupa rantai, serta bertindak sebagai dekomposer pengurai. Bakteri dapat hidup secara parasit dan patogenik. Namun, ada pula yang bersifat fotosintetik dan kemoautotrof. Eubacteria memiliki peranan penting dalam kehidupan, yaitu pada proses daur ulang nitrogen dan elemen lain, serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri. Eubacteria sendiri dibagi menjadi 6 filum, antara lain bakteri ungu, bakteri hijau, bakteri gram positif, Spirochaete, Prochlorophyta, dan Cyanobacteria. Lalu selanjutnya, bakteri memiliki beberapa struktur bagian, yaitu yang pertama, flagella yang berfungsi sebagai alat gerak. 2. Ada dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel. Ketiga, membran sel merupakan bagian yang tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi-permeabel dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang keempat, ada mesosom yang merupakan penonjolan sel ke arah dalam atau sitoplasma yang berfungsi untuk menyediakan energi bagi bakteri. Lalu yang kelima, ada sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme. Yang keenam, ada DNA yang merupakan zat pengontrol sintesis protein bakteri dan merupakan zat pembawa sifat. 7. Ada plasmid, adalah DNA non-kromosom sirkuler yang mengandung beberapa gen, yaitu gen kebal antibiotik dan gen pantogen. Selanjutnya ada ribosom yang memiliki fungsi untuk mensitesis protein. Dan yang terakhir ada pili, yaitu benang pendek yang memiliki fungsi sebagai alat pelekat dengan bakteri lain maupun dengan bahan makanan. Bakteri sendiri dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual dengan cara membelah diri di lingkungan yang dirasa tepat. Proses pembelahan diri pada bakteri ini dilakukan secara biner melintang. Pembelahan biner melintang merupakan pembelahan yang diawali dengan terbentuknya dinding melintang memisahkan satu sel bakteri menjadi dua. Dua sel anak tersebut kemudian mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau identik. Sel anakan ini akan membentuk sebuah koloni yang dapat dijadikan sebagai satu tanda pengenal untuk jenis bakteri. Selain itu, bakteri juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan berbagai cara, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan sel pasangannya atau biasa disebut dengan paraseksual. Paraseksual ini juga dapat dibagi menjadi 3. Ada transformasi yang merupakan pemindahan materi genetik atau DNA dari luar ke sel bakteri penerima. Dalam proses pemindahan tidak terjadi kontak antara bakteri pemberi DNA dengan bakteri penerima. Yang kedua, ada konjugasi yang merupakan penggabungan antara DNA pemberi dan penerima dengan cara kontak langsung. Dan yang ketiga, ada transduksi yang merupakan pemindahan DNA dari bakteri pemberi ke bakteri penerima dengan menggunakan perantara virus. Selanjutnya, bakteri memiliki beberapa macam bentuk. Secara umum ada 3, yaitu basil atau batang, yang dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya basil tunggal atau monobasil,
Contohnya Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Lactobacillus. Kemudian ada Diplobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang bergandeng dua. Contohnya Renibacterium. Lalu ada Streptobacillus yang merupakan bentuk batang yang bergandeng membentuk rantai. Contohnya Acetobacter. Lalu ada Bacillus anthracis. Yang kedua ada bulat. Bakteri berbentuk bulat juga dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya Monococcus yang merupakan bakteri dengan bentuk bulat tunggal. Contohnya Neisseria gonorrhea. Lalu ada Diplococcus yang merupakan bakteri dengan bentuk bulat bergandeng dua. Contohnya Diplococcus pneumoniae. Lalu ada Streptococcus yang merupakan bakteri dengan bentuk bulat tersusun seperti rantai. Contohnya Streptococcus thermophilus. Selanjutnya Staphylococcus, yaitu bentuk bulat bergerombol tersusun seperti buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus. Dan yang terakhir ada Sarkina, yaitu bentuk bulat yang terdiri dari 8 sel membentuk kubus. Contohnya Sarkina. Lalu yang ketiga ada spiral. Bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirillum minor. Lalu ada koma atau vibrio yang merupakan bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Contohnya vibrio koma. Dan yang terakhir Spiroseta yang merupakan bentuk spiral yang halus dan lentur. Contohnya Treponema pallidum. Yang akan kita bahas selanjutnya ada penggolongan bakteri yang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggolongan bakteri menurut jumlah dan letak flagella, yaitu ada monotrik yang merupakan bakteri dengan memiliki satu flagella di salah satu ujung selnya. Selanjutnya ada lophotric yang merupakan bakteri yang memiliki beberapa flagella di salah satu ujung selnya. Yang ketiga, amphitrik merupakan bakteri yang memiliki flagella di kedua ujung selnya. Yang terakhir, peritrik merupakan bakteri yang memiliki banyak flagella di seluruh permukaan tubuh. Yang kedua, ada penggolongan bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan, yaitu ada bakteri autotrof dan heterotrof. Bakteri autotrof sendiri merupakan bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof. Untuk bakteri heterotrof sendiri merupakan bakteri yang hidup di lingkungan sekitarnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Bakteri heterotrof sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri saprofit dan parasit. Kemudian yang ketiga atau terakhir, penggolongan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu ada bakteri aerob yang merupakan bakteri yang memerlukan oksigen bebas untuk hidup. Bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidup dapat memecahkan gula menjadi air, CO2 dan energi. Contohnya nitrosomonas. Dan yang kedua ada bakteri anaerob yang merupakan bakteri yang dapat hidup tanpa memerlukan oksigen. Contohnya Clostridium tetani dan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya, peran bakteri bagi kehidupan manusia. Bakteri ada yang menguntungkan dan merugikan. Untuk bakteri menguntungkan sendiri ada pada bidang pertanian, lalu bakteri pengurai, bidang industri makanan dan minuman, dan bidang farmasi. Untuk bidang pertanian sendiri ada bakteri fiksasi nitrogen yang merupakan bakteri dengan kandungan N2. Contohnya Acetobacter, Clostridium pasteurianum, Rhodospirillum rhabdum, dan Rhizobium leguminosae. Yang kedua ada bakteri nitrifikasi yang merupakan bakteri yang dapat membantu
proses pembentukan senyawa nitrat. Contohnya Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Untuk bakteri pengurai sendiri, contohnya ada bakteri Escherichia coli. Yang ketiga, pada bidang industri makanan dan minuman ada Streptococcus lactis, Lactobacillus casei, berguna dalam pembuatan keju, lalu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt, dan Acetobacter pseudomonas dalam pembuatan nata de coco. Dalam bidang farmasi sendiri ada Pseudomonas denitrificans yang menghasilkan vitamin B12. Lalu ada Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin untuk penyakit TBC. Selanjutnya, Streptomyces aureofaciens menghasilkan aureomycin. Lalu ada Streptomyces venezuelae menghasilkan chloromycetin, dan Bacillus brevis menghasilkan tirotrisin. Kemudian untuk bakteri yang merugikan ada 6. Yang pertama, Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes. Lalu Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disentri. Yang ketiga, Neisseria meningitis menyebabkan penyakit meningitis. Yang keempat, Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit kencing nanah atau gonore. Yang kelima, Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir, Mycobacterium leprae penyebab penyakit lepra. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai kingdom bakteria, khususnya pada Eubacteria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.